Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam podcast kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan di malam Natal ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan dapat merayakan kelahiran-Mu ke dunia. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah setiap kata yang disampaikan, agar menjadi berkat bagi jemaat-Mu dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Natal. Horas. Pada malam yang istimewa ini, kita merayakan peristiwa paling luar biasa dalam sejarah manusia. Itu kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Malam ini bukan sekedar perayaan biasa. Ini adalah malam di mana langit dan bumi bersatu, di mana Allah yang Maha Tinggi turun menjadi manusia yang hina. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu dan adik-adik pendengar dimanapun berada, pernahkah merasa sendirian dalam menghadapi masalah hidup? Pernahkah Bapak Ibu merasa bahwa tidak ada seorang pun yang mengerti perjuangan Bapak Ibu? Pernahkah saudara bertanya, Tuhan, apakah Engkau ada di sini bersama saya? Nah, saat ini melalui firman Tuhan di Matius 1 ayat 18-25, kita akan menemukan jawaban yang indah dan menghibur. Allah tidak meninggalkan kita sendirian, tetapi Dia datang kepada kita dengan nama Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Karena itu, mari kita baca nats untuk kita malam ini. Mari kita buka Alkitab dari Matius 1 ayat 18-25. Bapak Ibu, saya akan membacakan untuk kita semua. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sekarang kita melihat latar belakang situasi Yusuf dan Maria pada saat itu. Saudara-saudari yang kekasih, untuk mengerti betapa luar biasanya peristiwa ini, kita perlu memahami situasi Yusuf dan Maria pada waktu itu. Itu ada konteks budaya Yahudi. Kalau di zaman Yesus, pertunangan dalam budaya Yahudi itu bukan seperti pacaran zaman sekarang. Bukan seperti anak muda yang bilang, kita tunangan dulu nanti kalau tidak cocok, ya sudah, putus saja. Tidak. Pertunangan pada waktu itu sama seriusnya dengan pernikahan. Malah untuk membatalkan pertunangan harus ada surat cerai resmi. Jadi, kalau dalam tradisi Yahudi ada 3 tahap menuju pernikahan. Itu yang pertama itu sidukin. Itu perjanjian keluarga. Ini biasanya sejak anak masih kecil. Molohita halak Batak, olodo di jodoh katu pariban na nape dak dana dope.
Jalaula dusong ni asa unang putusin na aka hubungan keluarga. Yang kedua, ada namanya erosin. Itu pertunangan resmi. Inilah tahap Yusuf dan Maria. Jadi mungkin mau dihita pertunangan partupolo nate. Nah, yang ketiga, nisuin, pernikahan dan tinggal bersama. Jadi mungkin kalau di kita ini sudah dipasu-pasu. Jadi mereka hidup bersama. Jadi ketika Alkitab mengatakan Maria bertunangan dengan Yusuf, itu artinya mereka sudah terikat secara hukum, tetapi belum tinggal bersama sebagai suami istri. Sekarang mari kita lihat karakter Yusuf, seorang yang tulus hati. Kalau di ayat 19 tadi dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Kata tulus hati kalau dalam bahasa aslinya adalah dikaios, yang berarti benar, adil, dan saleh. Ini menggambarkan karakter Yusuf yang sangat penting untuk kita pahami. Di sini Yusuf adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Ia hidup sesuai dengan hukum Taurat. Yusuf, dia adalah adil dalam keputusan. Ia tidak bertindak gegabah atau emosional. Yusuf adalah orang yang bijaksana dalam pergumulan. Ia mempertimbangkan dengan matang setiap langkahnya. Tetapi di sini Yusuf juga punya dilema. Bayangkan situasi Yusuf. Ini orang baik, tukang kayu yang jujur, yang sudah resmi bertunangan dengan Maria. Kemudian tiba-tiba ia mendengar kabar bahwa tunangannya sedang hamil. Dan Yusuf tahu pasti itu bukan anaknya. Saudara-saudari, coba kita bayangkan perasaan Yusuf. Tentu bingung, kecewa, malu, sakit hati. Semua campur jadi satu. Di kampung kecil Nazaret, berita seperti ini pasti cepat menyebar. Orang-orang akan bergosip. Nama keluarga akan tercemar. Menurut hukum Taurat, jika seorang perempuan yang sudah bertunangan kedapatan tidak setia, hukumannya bisa sangat berat. Bahkan bisa dirajam sampai mati. Itu kita lihat di Ulangan 22, 23 sampai 24. Jadi di sini Yusuf menghadapi pilihan sulit. Kalau dia melaporkan Maria ke publik, Maria bisa dihukum mati. Kalau dia diam saja dan tetap menikahi Maria, semua orang akan menganggap dia lemah atau bahwa dia sendiri yang membuat Maria hamil sebelum nikah. Tetapi jalan tengahnya, ceraikan Maria secara diam-diam. Beri surat cerai, tapi jangan umumkan alasannya. Inilah ketulusan hati Yusuf. Walaupun dia merasa dikecewakan, dia tetap tidak mau mencemarkan nama Maria di muka umum. Dia memilih jalan yang melindungi Maria dari pengkhianat publik, dari penghinaan publik. Walaupun itu berarti dia sendiri yang akan menanggung malu. Jadi ketulusan hati Yusuf terlihat dari dua hal. Yang pertama, ia taat kepada hukum Tuhan. Tidak bisa meneruskan pernikahan dengan situasi yang tidak jelas. Yang kedua, ia penuh belas kasihan. Dia tidak mau Maria dipermalukan atau dihukum. Di sini kita lihat bahwa ada campur tangan ilahi. Ayat 20 mengatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Perhatikan kalimat ketika ia mempertimbangkan. Ini menunjukkan Yusuf tidak membuat keputusan secara impulsif. Ia merenungkan, ia bergumul, ia mencari jalan terbaik. Dan di tengah pergumulannya yang tulus itu, Tuhan berbicara. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini pelajaran penting. Tuhan berbicara kepada hati yang tulus. Ketika kita bergumul dengan tulus hati, mencari kehendaknya, Tuhan akan memberikan petunjuk. Jadi malaikat menyampaikan berita yang mengubah segalanya. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Coba kita dengarkan baik-baik.
Malaikat memanggil Yusuf dengan sebutan anak Daud. Ini sangat penting. Ini mengingatkan Yusuf bahwa dia adalah keturunan Raja Daud. Dan melalui dia, nubuatan tentang Mesias dari garis keturunan Daud akan digenapi. Jadi di sini ada 2 nama, 1 misi. Malaikat memberi 2 nama untuk anak yang akan lahir. Yang pertama, Yesus. Itu ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yeshua dalam bahasa Ibrani berarti Tuhan menyelamatkan atau Tuhan adalah keselamatan. Nama ini bukan sekedar identitas, tetapi misi. Yesus datang dengan tujuan yang jelas, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang kedua, di ayat 23, Immanuel. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel itu dari kata Immanuel. Kalau dalam bahasa Ibrani, Immanu bersama kita. El adalah Allah. Jadi ayat 22 mengatakan, ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, mengacu pada nubuat Yesaya 7:14. Jadi ini bukan kebetulan, ini penggenapan rencana Allah yang sudah dinyatakan ratusan tahun sebelumnya. Jadi kedua nama ini saling melengkapi. Yang pertama, Yesus, itu misinya untuk menyelamatkan dari dosa. Immanuel, itu metodenya, Allah hadir bersama kita. Jadi dia menyelamatkan kita dengan menyertai kita. Dia tidak menyelamatkan dari jauh, tetapi dia datang dekat, menjadi seperti kita, hidup bersama kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekarang kita masuk ke inti renungan kita malam ini. Apa artinya nama Immanuel bagi kita? Yang pertama, Allah yang datang mendekat. Kalau dalam tradisi orang Batak, kita kenal konsep sahala. Ini adalah kekuatan atau kuasa yang melekat pada seseorang. Kita juga tahu bahwa orang-orang besar, raja-raja atau pemimpin itu biasanya jauh dari rakyat jelata. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin sulit orang biasa untuk mendekat kepadanya. Tetapi lihat apa yang Tuhan lakukan. Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang bahkan seluruh alam semesta tidak dapat memuat keagungannya. Dia datang ke dunia ini bukan sebagai raja yang berkuasa, tetapi sebagai bayi yang tak berdaya. Dia tidak lahir di istana, tetapi di kandang ternak. Dia tidak tidur di ranjang emas, tetapi di palungan sapi. Dia tidak disambut oleh para pembesar, tetapi oleh gembala-gembala yang sederhana. Mengapa? Karena dia ingin dekat dengan kita. Dia ingin menyertai kita dalam setiap situasi hidup kita. Jadi Immanuel berarti Allah tidak lagi jauh di surga yang tinggi, tetapi dia ada di sini bersama kita dalam pergumulan kita sehari-hari. Yang kedua, Allah yang mengerti pergumulan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, kadang-kadang kita berpikir, Tuhan tidak mengerti apa yang saya alami. Dia kan Allah yang berkuasa. Bagaimana dia bisa mengerti penderitaan saya? Tetapi dengan menjadi manusia, Yesus Kristus mengalami semua yang kita alami. Dia merasakan lapar ketika puasa 40 hari di padang gurun. Dia merasakan lelah ketika melayani banyak orang. Dia merasakan kesedihan ketika Lazarus sahabatnya meninggal. Dia merasakan penolakan ketika bangsanya sendiri tidak menerimanya. Dia merasakan pengkhianatan ketika Yudas menyerahkannya. Dia merasakan kesakitan fisik ketika disalibkan. Bahkan dia merasakan ditinggalkan ketika dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Jadi ketika kita berkata, "Tuhan, engkau tidak mengerti apa yang saya rasakan," Tuhan bisa menjawab, "Anakku, aku mengerti. Aku sudah mengalaminya. Aku ada bersama kamu." Itulah
arti daripada Immanuel. Yang ketiga, Allah yang setia menemani. Ini ada sebuah cerita lucu tentang seorang jemaat yang datang mengadu kepada pendetanya. Lalu dia berkata, Pak Pendeta, saya sudah berdoa meminta Tuhan memberkati usaha saya. Tapi kenapa usaha saya malah bangkrut? Lalu pendeta menjawab, Bapak berdoa minta diberkati atau berdoa minta uang datang tanpa bekerja? Lalu dijawab, ya saya berdoa minta usaha saya lancar dan untung besar Pak. Lalu pendetanya menjawab, Bapak kerja berapa jam sehari? Dijawab, ya kalau sedang semangat 1 atau 2 jam lah Pak. Lalu kata pendetanya, nah kalau begitu bukan Tuhan yang tidak setia, tetapi Bapak yang tidak setia dalam bekerja. Bapak Ibu saudara-saudari, kadang kita menuntut Tuhan untuk hadir dalam cara yang kita mau. Kita mau Tuhan datang membawa solusi instan, mujizat cepat, berkat langsung. Tapi lihatlah Yusuf. Tuhan tidak memecahkan semua masalah Yusuf dalam sekejap. Yusuf tetap harus menghadapi gosip masyarakat. Yusuf tetap harus menanggung malu. Yusuf tetap harus bekerja keras sebagai tukang kayu untuk menghidupi keluarganya. Bahkan nanti Yusuf harus kabur ke Mesir karena Herodes ingin membunuh bayi Yesus. Tapi apa yang Tuhan berikan kepada Yusuf? Yaitu penyertaan. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Tuhan menjanjikan penyertaannya dalam setiap masalah yang kita hadapi. Jadi Immanuel bukan berarti hidup kita akan selalu mulus. Immanuel berarti dalam setiap liku-liku hidup kita, Tuhan ada bersama kita. Sekarang mari kita lihat respon Yusuf, iman yang tulus dan taat. Ini kalau kita lihat bagaimana Yusuf merespon perkataan malaikat. Di ayat 24 mengatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Sederhana, tetapi ini sangat kuat. Yang pertama, iman yang tidak banyak tanya. Bayangkan, Yusuf baru saja mendapat informasi yang sulit dipercaya. Tunangannya hamil dari Roh Kudus. Bagaimana caranya? Anak yang akan lahir adalah juru selamat. Kok saya yang dipilih? Dia harus tetap menikahi Maria. Padahal semua orang akan menghakimi. Kalau di dalam budaya kita orang Batak, kalau ada informasi seperti ini, biasanya kita akan martonggo, berebuk. Kita berdiskusi juga dulu. Lalu tanya sana, tanya sini. Apa opini si itu dan si ini. Paling tidak kita akan bilang, nanti dulu. Atau, tapi kan, gitu ya. Tapi lihat Yusuf, dia tidak berdebat. Dia tidak meminta tanda kedua atau ketiga. Dia tidak mengeluh. Begitu bangun tidur, dia langsung melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi ini bukan iman yang bodoh. Ini iman yang tulus. Iman yang percaya penuh kepada Tuhan. Ketulusan hati Yusuf yang disebutkan di ayat 19 sekarang diwujudkan dalam ketaatan penuh di ayat 24. Hati yang tulus menghasilkan tindakan yang taat. Yang kedua, iman yang berarti menanggung risiko. Keputusan Yusuf untuk tetap menikah Maria itu berani luar biasa. Dia tahu risikonya. Nama baiknya sebagai dikaios atau orang yang tulus hati akan dipertanyakan. Bisnis pertukangan kayunya mungkin sepi karena orang tidak mau berhubungan dengan keluarga yang bermasalah. Lalu anak-anak mungkin akan mengejek anaknya nanti sebagai anak haram. Tapi Yusuf memilih taat kepada Tuhan daripada menjaga reputasi di mata manusia. Ada mungkin pepatah orang Batak yang mengatakan seperti ini.
Ini dalam bahasa Indonesia, bukan sekedar berani di hati, tetapi hidup dalam perlindungan Tuhan. Yusuf berani menanggung risiko karena dia percaya bahwa Tuhan yang menyertai. Immanuel akan juga melindungi. Yang ketiga, iman yang diwujudkan dalam tindakan. Jadi iman Yusuf bukan cuma di mulut, bukan cuma bilang, "Ya Tuhan, saya percaya," tapi kemudian tidak melakukan apa-apa. Alkitab mencatat dengan jelas 3 tindakan konkret Yusuf. Yang pertama, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi dia bertindak, dia melangkah, dia tidak menunda-nunda. Yang kedua, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Yusuf menghormati kekudusan rencana Allah. Dia menunjukkan pengendalian diri yang luar biasa. Yang ketiga, Yusuf menamakan dia Yesus. Dengan memberi nama sesuai perintah malaikat, Yusuf menegaskan perannya sebagai ayah angkat yang taat. Dia menerima tanggung jawab penuh atas anak yang bukan anaknya secara biologis. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini adalah pelajaran penting bagi kita semua. Banyak orang yang mengatakan mereka percaya kepada Tuhan, tetapi iman mereka tidak menghasilkan tindakan. Mereka menunggu waktu yang tepat, situasi yang sempurna, atau kondisi yang pas. Tetapi iman yang tulus adalah iman yang melangkah, bahkan ketika jalan di depan masih gelap. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mengalami penyertaan Tuhan, mengalami Immanuel dalam hidup kita yang konkret di tahun 2025 ini? Yang pertama, miliki hati yang tulus seperti Yusuf. Ayat 19 tadi menyebut Yusuf sebagai seorang yang tulus hati. Ini adalah kualitas pertama yang Tuhan cari dalam diri kita. Hati yang tulus berarti jujur di hadapan Tuhan, tidak berpura-pura rohani, terbuka untuk dikoreksi, siap mendengar suara Tuhan walaupun berbeda dengan rencana kita, lalu peduli pada kehormatan Allah lebih dari reputasi diri sendiri, lalu penuh belas kasihan. Ini seperti Yusuf yang tidak mau mencemarkan nama Maria. Jadi Natal ini, bertanyalah pada diri sendiri, apakah hati saya tulus di hadapan Tuhan, atau saya hanya beragama di permukaan saja? Yang kedua, akui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Masalah terbesar kita seringkali adalah kita merasa bisa hidup sendiri tanpa Tuhan. Kita sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan usaha, sibuk dengan aktivitas, sampai kita lupa bahwa kita membutuhkan Tuhan setiap hari. Natal ini, akuilah dengan jujur bahwa Tuhan, saya tidak bisa hidup tanpa Engkau. Saya membutuhkan penyertaan-Mu setiap hari. Itulah harusnya jeritan kita kepada Tuhan. Seperti anak kecil yang selalu ingin dipegang tangannya oleh orang tua ketika berjalan, demikianlah kita harus bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, undang Yesus masuk dalam setiap area hidup kita. Immanuel berarti Allah menyertai kita, tetapi pertanyaannya, apakah kita memberi tempat bagi Dia dalam hidup kita? Banyak orang seperti penginapan di Bethlehem yang penuh sesak. Tidak ada tempat bagi Yesus. Hidup kita penuh dengan ambisi, kesibukan, keinginan daging, sampai-sampai tidak ada ruang bagi Tuhan. Mari kita undang Yesus dalam pekerjaan kita. Bekerjalah dengan integritas, seolah-olah Yesus adalah bos kita. Dalam keluarga kita, perlakukan pasangan dan anak-anak kita dengan kasih Kristus. Dalam keuangan kita, kelola uang dengan baik, beri persembahan dengan sukacita. Dalam pergaulan kita, jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada. Dalam masa sulit kita, percayalah bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik. Yang keempat, taati Tuhan dengan tindakan nyata. Yusuf tidak hanya percaya, tetapi dia bertindak. Ketulusan hati dan iman sejati harus menghasilkan ketaatan yang konkret. Apa yang Tuhan sudah minta Bapak Ibu lakukan, tetapi Bapak Ibu tunda-tunda, memang bukan orang yang menyakiti Bapak Ibu, meminta maaf kepada orang yang Bapak Ibu sakiti, mulai membaca Alkitab secara teratur, melayani di gereja, memberi persembahan dengan setia, meninggalkan dosa tertentu. Jangan menunggu waktu, atau jangan menunggu waktu yang tepat. Sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat. Begitu pula lah kita.
Sesudah mendengar firman Tuhan malam ini, mari kita bertindak. Yang kelima, jadilah Immanuel bagi orang lain. Ini yang paling penting, saudara-saudari. Jika Yesus adalah Immanuel bagi kita, maka kita pun harus menjadi Immanuel bagi orang lain. Apa artinya? Bagi yang kesepian, jadilah teman yang setia. Bagi yang berduka cita, jadilah penghibur yang hadir. Bagi yang lapar, bagikanlah makanan. Bagi yang miskin, ulurkan tangan pertolongan. Bagi yang terluka, berilah obat dan perawatan. Bagi yang tersesat, tunjukkan jalan kepada Kristus. Yusuf menjadi Immanuel bagi Maria. Dia menyertai Maria dalam situasi yang sangat sulit, walaupun itu merugikan dirinya sendiri. Ketulusan hatinya membuat dia rela berkorban demi melindungi orang yang dikasihi Tuhan. Mungkin dalam tradisi kita orang Batak, kita mengenal prinsip dalihan natulu atau tiga tungku yang saling menopang. Ya, bagaimana somba marhula-hula, elek marboro, manat mardongan tubuh. Natal ini mari kita jadikan prinsip ini lebih dalam lagi. Kita saling menyertai satu sama lain karena Kristus telah menyertai kita. Sebagai ilustrasi penutup, ini kisah nyata ya dari jemaat di sebuah desa. Ada seorang janda tua yang tinggal sendirian, jatuh sakit keras. Dia tidak punya anak, dia tidak punya uang dan hampir tidak punya harapan. Tetapi jemaat itu bergerak. Ada yang membawa makanan setiap hari, ada yang membersihkan rumahnya, ada yang menemani dia di malam hari, ada yang membawa ke dokter, ada yang mendoakan setiap hari. Suatu hari ibu itu menangis dan berkata, "Aku merasakan Tuhan sungguh-sungguh ada. Dia hadir melalui kalian semua. Kalian adalah Immanuel bagiku." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, itulah Natal yang sesungguhnya. Bukan sekedar merayakan dengan makanan enak dan kue-kue Natal, tetapi menjadi Immanuel bagi sesama kita dengan hati yang tulus. Saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mengakhiri renungan ini dengan sebuah janji yang luar biasa. Ketika Yesus akan naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya dalam Matius 28 ayat 20, "Sesungguhnya aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Perhatikan kata-kata itu. Menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Immanuel bukan hanya janji saat Yesus lahir 2000 tahun yang lalu. Immanuel adalah janji yang terus berlaku hari ini, besok, lusa, dan selamanya. Ketika kita menghadapi tahun 2026 dengan segala ketidakpastiannya, ingat Immanuel. Ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita, Immanuel. Ketika ekonomi sulit dan masa depan tampak suram, Immanuel. Ketika penyakit menyerang dan kematian mengancam, Immanuel. Ketika kita merasa sendirian dan tidak ada yang peduli, Immanuel. Seperti Yusuf yang dipanggil untuk percaya dan taat dengan hati yang tulus, kita pun dipanggil untuk mempercayai janji Immanuel ini. Ayat 21 mengatakan, Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini bukan hanya tentang pengampunan dosa di masa lalu, ini tentang kebebasan dari kuasa dosa hari ini dan selamanya. Dan dia melakukan itu dengan cara menyertai kita, bukan dari jauh, tetapi dengan turun ke dalam dunia kita, menjadi seperti kita, berjalan bersama kita. Jadi malam ini ketika kita sekarang ada dimanapun kita masing-masing, bawalah janji ini. Allah menyertai kita. Ketika kita menghadapi hari Senin dan kembali ke rutinitas kita setiap hari, ingatlah Allah menyertai kita. Ketika masalah datang bertubi-tubi dan kita ingin menyerah, kuatkanlah hati, Allah menyertai kita. Dan suatu hari nanti, ketika kita harus meninggalkan dunia ini dan menghadap tata Tuhan, kita akan melihat wajah Immanuel kita yang sesungguhnya, dan dia akan berkata, "Hai hambaku yang baik dan tulus hati, aku sudah menyertaimu selama ini. Sekarang masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu." Selamat Natal saudara-saudariku. Horas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk Yesus Kristus Immanuel kami yang telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami dari dosa kami. Terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami sendirian dalam perjuangan hidup kami. Kami berdoa seperti Yusuf yang tulus hati dan taat. Biarlah kami pun hidup dalam ketulusan dan ketaatan kepadamu. Bukalah mata hati kami untuk melihat di mana Engkau sedang bekerja. Bukalah telinga kami untuk mendengar suaramu. Lembutkanlah hati kami untuk mau taat walaupun sulit. Biarlah kami menjadi berkat bagi sesama kami. Menjadi Immanuel bagi mereka yang membutuhkan. Hadir dengan tulus, tanpa pamrih, hanya karena kami sendiri sudah mengalami penyertaan-Mu yang ajaib. Berkati setiap keluarga kami dimanapun kami berada saat ini. Berkati pekerjaan kami, usaha kami, anak-anak kami. Lindungi kami dari segala kejahatan. Dan kuatkanlah iman kami untuk terus percaya bahwa Engkau menyertai kami senantiasa. Dalam suka maupun duka, dalam terang maupun gelap, sampai kepada akhir zaman. Dalam nama Yesus Kristus Immanuel kami berdoa. Amin. Horas, Tuhan Yesus memberkati.